المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا ما لي بهذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى الإمام القاسم هذا المقام الجد عبد الله زوجته الوالد أحمد خل عبد الله إخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babu raf'il ilmi utawi iki iku bab nerangaken ilangi ilmu utawa babun utawi iki ku bab ay hadhil bab ay hadzal bab rufi'a den angkat apa al ilmu wa dhuhuril jahli babu raf'il ilmi utawi kiku bab nerangaken ilangi ilmu wa dhuhuril jahli lan napa pertelani kebodohan jelase kebodohan. An Anas bin Malik saking Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda qala dawu sapa Sayyidina Anas bin Malik qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min asyrati saati sak temene iku setengah saking tetengere dina kiamat. Inna min asyrati saati sak temene iku setengah saking tetengere dina kiamat ay alamatuha, yakni tanda-tanda datangnya hari kiamat. Iku ayyurfa'a yen to den angkat opo al ilmu wa yathbuta ataf da'an an yurfa'a wa yathbuta lan yen to tetep opo al jahlu kebodohan wa yushraba lanten umbi opo al khamr wa yadhara lan pertelo lan jelas opo azina perzinaan wa takthura lan yento akeh sopo an-nisa'u piro-piro wong wadon wa yaqillu lan setitik opo ar-rijalu sopo ar-rijalu piro-piro wong lanang wa takthurah lan yento akeh sopo an-nisa'u piro-piro wong wadon wa yaqillah lan yento setitik sopo ar-rijalu piro-piro wong lanang hatta yakuna sehingga ono iku li khamsina kadwe wong 50 opo apane imro'atan wong wadone sapa sing ana khabar kaun hatta yakuna sapa al-qayyimu siji wong lanang kang sapa al-qayyimu wong lanang kang jumenengi sapa sing ana al-qayyimu wong lanang kang jumenengi al-wahidu kang siji 50 berbanding 1 berarti wa taktsurulan akeh sapa annisa'u pira-pira wong wadon wa yaqillah lan yen to sekedik
setitik sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang hatta yakuna singgo ono iku li khamsina kadwe wong 50 apane imro'atan wong wadone sapa al-qayyimu wong lanang kang jumenengi al-wahidu kang siji. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardhah. Qala berkata Anas bin Malik, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyrati sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda kuat datangnya hari kiamat, tondo-tondo sing kuat tekani dino kiamat, kurang lebih berlima. Ada 5 tanda-tanda kuat datangnya hari kiamat. Pertama, ayyurfa'al ilmu, ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat? Apakah di dalam hati mereka dihancurkan? Apakah mereka dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala lupa dengan ilmu-ilmunya? La, bimauti hamalatih wa qabdi naqalatih la bimahwihi min sudurihim. Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu tadi itu dengan cara yaitu mengambil orang-orang yang mempunyai ilmu, diwafatkan mereka orang yang mempunyai ilmu dan orang yang menukil daripada ilmu. La bimahwihi fi min sudurihim, tidak dengan cara menghancurkan di dalam hati mereka-mereka hamalatul ilm. Kelaben matena ulama wafata ulama, otomatis ilmu noro. Dengan meninggalnya satu orang alim, maka terangkat ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan matinya orang yang alim, otomatis ilmunya akan ikut dengan orang alim tersebut. Semakin ulama semakin tade, semakin tinggal sedikit, maka dengannya pula Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu. Ulama entade, orang alim entade, kimpon berarti ilmu pun karya sekone winan. Ilmu na karya sekone. Oleh karena itu generasi berikutnya nikah hendaklah menjadi generasi ilmu. Supaya apa? Supaya agama ini terus berkembang, agama ini berjalan, agama semakin kuat. Tanpa ilmu tak bisa, tanpa ulama ya tak ada ilmu nah. Laulal ulama la saran nasu kulluhum kal bahaim. Mun tak ada ulama, maka niscaya manusia akan persis kehidupannya dengan binatang. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menggenggamkan ilmu dengan sekali pencabutan, tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabutan. Mencabutnya daripada hamba-hambanya dengan tidak cara sekaligus dicabut lah. Walakin biqabdil ilmi, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi cara Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan cara biqabdil ulama, dengan mengambil, menggenggam para ulama. Sayyidina ulama berarti sayyidina ilmu ponan. Dengan sayyidina ulama gila berarti ilmu ini berkurang. Ini kedahun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza lam yubqi alimun, sehingga apa yang terjadi? Sehingga jika tidak disisakan seorang alim pun, hatta idza lam yubqi alimun, satu alim pun tak ada. Allah Subhanahu wa taala mencabut para ulama-ulama, si ahli fikih, ya, ahli ilmu alat, ahli hadis, ahli tafsir,
diambil satu persatu, hatta idza lam yubqi alimun, sampai tak satu pun Allah sisakan daripada orang alim. Ittakhadhan nasu ru'asan juhala, maka mereka menjadikan panutan mereka, ulama mereka, juhalan, orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu, maka mereka ditanya. Siapa? Ulama-ulama mereka ditanya. Fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahul Bukhari. Maka mereka menjadikan ulama mereka, panutan mereka, sumber ilmu mereka. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka berfatwa, mereka menghukumi dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Nika berbahaya nika. Maka kita harus selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah merahmati yang sudah tiada, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjaga yang masih tersisa daripada ulama. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Umamah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu gal, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudul ilmah qabla ayyadhaba. Kata Nabi, ambillah ilmu sebelum ilmu tadi itu hilang. Khudul ilmah, ambillah ilmu qabla ayyadhaba, sebelum ilmu itu hilang. Ilmu ini bisa hilang, ilmu ini bisa tade. Maka dalam riwayat, orang Badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu wa kaifa yadhhabul ilma ya Nabi Allah, wa kaifa yadhhabul ilmu ya Nabi Allah, bagaimana mungkin ya Rasulullah ilmu ini bisa tiada, ilmu ini bisa habis. Wa fina kitabullah, sedangkan ada pada kita Al-Quran. Mak bisa ilmu ni kata ada cereng Al-Quran berada di tengah-tengah kita ya Rasulullah. Qala faghadibah, maka Nabi marah dengan menjawab kepada pertanyaan. Qala faghadibah, thumma qala thaqilatkum ummahatukum. Nika perkataan Rasulullah SAW munadana bentuk nggak nikah beda kata-kata thaqilatkum ummahatukum. Awalam takunit Taurat wal Injilu fi Bani Israel falam yughniya anhum syai'a. Bukankah Taurat dan kitab Injil ada bersama mereka Bani Israel, tetapi dua kitab ini tidak memberikan manfaat bagi mereka. Kenapa? Karena si pembawa ilmu sudah habis, tade. Sekalipun Al-Quran masih tetap, cuma yang menyampaikan Al-Quran, yang menjelaskan Al-Quran nikah sobung, tak bisa. Karena kitab Injil ada pada Bani Israel, kitab Taurat, kitab Injil ada pada Nasrani, kitab Taurat ada pada Yahudi. Falam yughniya anhum, tetapi dua kitab ini sama sekali tidak memberikan manfaat kepada mereka. Karena apa? Karena yang menjelaskan pun cabut ini Allah Subhanahu wa taala. Maka tersna hadis nika, inna dhahabal ilmi ayyadhaba hamalatuh, sesungguhnya hilangnya ilmu ini dengan hilangnya pembawa ilmu. Inna dhahabal ilmi ayyadhaba hamalatuh, dua kali Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hilangnya ilmu itu dengan hilangnya para pemegang ilmu, wafatnya orang-orang yang berilmu. Maka dengan wafatnya para ulama, otomatis ilmunya pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mungkin ulama kibada orang alim ngaji, ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Deki munlah ilmu reta ada bekal kasta, khudul ilma qabla yadhhaba, ambillah ilmu, kajilah ilmu sebelum ilmu ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanda yang kedua, yang pertama tanda daripada tanda-tanda datangnya hari kiamat, diangkatnya ilmu
dengan cara banyaknya ulama wafat. Wa yathbutal jahlu, kebodohan merata. Kebodohan merata. Ulama entada seputuh semakin banyak. Karena sudah tidak tertarik. Ulama lama sete wafat, ilmu diangkat, pencari ilmu tak tertarik. Sehingga ulama mulai yangka ilmu nala tada, sengaja tada, tak tertarik dengan ilmu agama. Pun betul-betul merata kebodohan nih keponan. Bacaan sholat tak ngerti apa sih becah dalam sholat, rukun sholat tak ngerti. Wajib sholat tak paham, yang membatalkan puasa tak ngerti, yang membatalkan sholat tak paham. Masya Allah. Hah? Padahal ini kewajib hukum untuk kita ketahui, untuk anak-anak kita. Tetapi generasi yang sekarang dan berikutnya sudah tidak lagi tertarik kepada ilmu agama, mereka lebih mementingkan ilmu selain ilmu agama. Wa yathbutal jahlu, yang kedua adalah kebodohan yang merata. Jadi mula ulama nek yangka bi Gusti Allah, terus generasi-generasi berikutnya tak tertarik dengan ilmu, pas pun ulama entada sing ngaji tada sing kesekare-kare dubudun melolo. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih wa huwa sari'ul hisab. Yang artinya, jika kami, kata Allah, memperlihatkan kepadamu sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan, karena sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, sedangkan kamilah yang akan menghisap amalan mereka. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangkan daerah-daerah, yakni orang-orang kafir, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit. Dari ayat neka, sebagian ulama ahli tafsir menerangkan, termasuk Sayyidina Abdullah ibn Abbas, beliau mengatakan bahwa makna yang dimaksud dengan ayat rusaknya daerah-daerah neka, nangkusuha min atrafiha, aku kurangi dari daerah-daerah tersebut, maksudnya adalah, kata beliau, dengan kematian ulama maka otomatis daerah tadi itu akan hancur, akan rusak. Ayat neka, kata beliau, dikatakan oleh al-imam juga, al-imam al-Mujahid mengatakan makna yang dimaksud dengan ayat ini adalah meninggalnya para ulama. Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat neka adalah terjadi kerusakan serosak neka, makin neka pun rosak, mak rosak ponan, ancor neka ponan, generasi ini kebanyakan si ancor, bedeking lebih mayoritas neka pun tak tertarik dengan ilmu. Sehingga kehancuran neka, kata Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas, hancurnya satu negeri, hancurnya satu daerah. Kenapa? Karena di situ banyak ulama yang telah mati. Al-Imam Mujahid pun mengatakan, meninggalnya ulama berarti sompet tariat ada lah, penahan lah sobung bonan. Sebeda cuma sing ngonceng bentune Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kimon mangken banyak orang cerecepen ke ulama. Ruah tak oleh, ria tak oleh, ruah tak oleh, ria tak oleh, ruah haram. Deki mulai ulama ni kata ada terjadi kehancuran, budu ni keponan penyakit yang sangat mematikan.
Mun beda orang kening penyakit sambian tak gelem salaman kok. Karena menular penyakit ah. Wakif. Penyakit kebodohan yang menularnya lebih cepat, lebih ganas ini kah? Penyakit yang sudah merata kebodohan ini kah? Sedangkan orang alim semakin karsekone. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mautul alim musibatun la tujbaru wa thulmatun la tusaddu." Kata Nabi, meninggalnya ulama adalah musibah yang tidak tergantikan dan sebuah kebocoran yang tidak bisa ditambal. Matinya ulama ini adalah suatu musibah la tujbaru yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Wathani mangkusun wa nasbuhu dhahar. Yang kedua penggantinya mesti ke orang pun kebanyakan ya bada. Wathani aula inda ahli Basrah, hanya pendapat ahli Basrah utama, kedua ini lebih utama, tapi mayoritas wathani mangkusun wa nasbuhu dhahar. Yang kedua penggantinya ini ke paste kala bisa gente. Generasi kedua tidak bisa menyalip generasi pertama rata-rata punan. Mautul alim musibatul la tujbaru. Meninggalnya ulama adalah musibah yang tak tergantikan. Wa thulmatun la tusaddu. Yang kedua matinya ulama adalah apa? Ibarat kebocoran yang tidak bisa ditambal. Genteng bucor tambal, seng bucor bisa ditambal. Tapi ulama, idza matal ulama thalumal islamu thalmatan. Ulama jika meninggal maka Islam ini kegopel, gumbing, bocor, tak bisa tergantikan nih. Wa najmun tumisa. Meninggalnya ulama adalah ibarat bintang-bintang yang padam, bintang-bintang mati lah. Mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Meninggalnya satu qabilah, meninggalnya satu daerah, sedih saya mati kabi, sekecamatan mati kabi, sekabupaten mati kabi. Dengan meninggalnya satu ulama ini lebih berat daripada meninggalnya seluruh qabilah, seluruh daerah dibandingkan satu orang alim. Meninggalnya satu suku lebih mudah bagi beliau, kata Nabi SAW, bagi saya meninggalnya satu suku, satu daerah, satu qabilah lebih berat bagiku daripada meninggalnya satu ulama, satu orang alim. Masya Allah. Semakin sambian ningale orang alim ini biasa. Keng gua ku ning akhirat sambian bakal tahu apa keduduk na ulama nih. Kalau sekarang kita memandang para ulama biasa, ketemu ulama, ketemu orang alim tiap hari, bertetangga dengan ulama, ketemu dengan ulama, tapi kelak di akhirat engkau akan tahu betapa agungnya kedudukan para ulama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, wa yathbutal jahlu, tanda daripada kiamat adalah meratanya daripada kebodohan. Bodoh. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinu wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu, kata Sidina Ali bin Abi Thalib. Wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u, kebodohan bagi orang yang berilmu adalah musuh-musuh berat. Kita harus memberantas musuh, yakni kebodohan. Kita harus memberangus dan menghanguskan kebodohan. Jadi orang alim nikah, orang sandi ilmu, bedereng budu harus kita perangi. Semakin banyak orang alim semakin seneng, berarti semakin ringan tugasnya. Makin beda muka pengajian pegel, muka majelis sakit ate, lebih sakit ate cari ngeri dalam rangka memerangi kok. Semakin banyak pasukan semakin ringan kan sini ke mestinya. Bukan merasa tersaingi. Ponduk tertua, ponduk anyar wah.
majelis tertua, majelis anyar, mestena wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u, bagi orang yang berilmu musuh besar kita adalah kebodohan. Semakin banyak orang alim, semakin banyak yang memerangi kebodohan, kita semakin ringan semestinya. Nih banyak orang yang sakit masalah, dilanda penyakit, wabah penyakit, banyak relawan, dokter, spesialis jantung, spesialis dalam, spesialis kulit, spesialis neka, maka dokter tersebut akan merasa semakin ringan pekerjaannya. Lu kok aneh, beda orang memberantas kebodohan pendatang dia asli dina pribumi dina arwah pendatang mestena kita neka sebagai canoreng sayolog kiai, sayolog ulama, sayolog ustad bi orang mestena dengan bedena pendakwah neka memberantas kebodohan, mestinya kita semakin senang, semakin ringan beban kita. Wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u, karena bagi orang yang mempunyai ilmu sifat bodoh itu adalah musuh yang sangat berat yang harus kita berantas, yang harus kita kalahkan. Fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada, beruntunglah kalian dengan ilmu, mulialah kalian dengan ilmu. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u, kalau manusia biasa, orang-orang seperti kita, orang yang bodoh semacam kita, jika kita mati, mati. Wa ahlul ilmi ahya'u, akan tetapi orang yang berilmu mereka kekal abadi, takkan pernah padam ilmunya, tak temate orang yang sandi ilmu nikah. Ahya'u, hidup sepanjang zaman, hidup sepanjang masa, karena hidup mereka hidup dengan ilmu. Mun karo jabatan 5 tahun nyalon boleh tak teti stres, mun karo bi kekayaan ki soki jatuh ya bangkrut elang kekayaan. Tapi mun muljah kelaban ilmu agama, mulia dengan ilmu agama, mulia dengan akhlakul karimah, maka hidupnya mulia, matinya mulia, dunia akhirat teti orang semulia, teti orang semol mulja. Taib, maka cek sampai nak anak kudu sambian neka mati dalam keadaan butuh, ya, butuh. Neka ada fitnah sangat rajin neka, butuh neka, pembodohan neka makin luar biasa. Jejelin HP, jejelin permainan, jejelin internet, sampai lupa pada Al-Quran, sampai lupa untuk belajar ilmu agama, karena mereka lebih asyik tontonan, hiburan, pun tak saya asyik dekat ilmu agama. Taib. Yang ketiga, wa yushribal khamru, tanda-tanda kiamat. Yang ketiga adalah diminumnya khamr di mana-mana. Khamr ini kemakin lebih canggih. Khamr ini kemakin lebih canggih, lebih bermacam-macam. Bodoh narkoba, bodoh ganja, bodoh macam-macam. Sejelas khomer neka sebisa nutup ke akal. Enten gula tak mabuk neka, walaupun tak mabuk, qaliluhu wa kathiruhu haram. Sedikitnya khomer atau banyaknya khomer hukumnya haram. Enten cuma seloki, ajemoh seloki, capanggur, king kebe anga, king rata-rata kebanyakan anggur aneka bisa membuat orang gelak teler tak sadar. Maka sekonin khomer atau benyan khomer ada bidana. Khomer neka mana khumur, khumur neka se nutup ke akal. Maka orang bine se pakai kerudungnya mana khimar, penutup kepala neka nyaman khimar. Mon himar neka hewan, hewan himar. Mon khimar neka adalah penutup kepala. Mereka khomer neka kocak khomer, karena khomer ini bisa nutup ke akal. Sebisa nutup ke akal nyaman khomer. Nah orang yang minum khomer ini jelas hukum haram, sekoni atau bebanyak, menganggap bahwa dengan meneguk khomer hilang sumpeknya, hilang stresnya. Padahal dengan khomer tak bisa memberikan jalan keluar, ya tetap sompek.
sompak tetap, entarlah ke tempat diskotik, entar ke tempat hiburan, entar ke tempat mabuk-mabukan, beranggapan bahwa di situ ada ketenangan. Bukankah hewan-hewan yang melata, hewan-hewan yang terbang ketika melihat sinar yang terang, lampu yang terang, mereka akan berkerubung menganggap itu sinar akan memberikan kenikmatan dan kepuasan. Ternyata mate hewan oneng laron sampean jeleng nyandeng madura bodoh tomar ngeroyok api, padahal semakin semak ke temar jeleng mate. Innakum tatahafutan nari tahafutal farash, innakum tatahafatuna fin nari tahafutal farash, sesungguhnya kalian ini berebut masuk ke dalam neraka seperti halnya kamu berebut seperti hewan-hewan. Hewan-hewan belalang engak apa nyaman engak laron engak hewan-hewan se ngaber nega. Padahal semakin semak ada tempat khomer, tempat judi, mati mana. Maka bukan solusi khomer nega. Ya, bukan solusi khomer nega. Maka kuaku ning akhirat orang se tak pernah nginum khomer ning dunya, kelak di akhirat mereka akan meneguk khomer ning swarga beda khomer. Orang sing ngabeng kuaku. Mereka akan terbang dengan minum khomer, mereka akan terbang dan menyaksikan keindahan-keindahan surga. Mun mangken melayang, fly, pekirna, khomer, ganja, narkoba, melayang. Orang dengsli dengan pekirna, fly, melayang. Mangken tandik khomer, tandik PC, tandik PC si mabuk, lem, ngelem pada boy apa semenutup dek kepikiran dek ke akal sehat nyamen khomer kecubung masalah kecubung pada boy haram hukumah. Dan orang yang pernah menengguk khomer di atas dunia tidak akan merasakan khomer di dalam surga. Orang yang meneguk, yang minum khomer kelak di surga, mereka akan melayang, orangnya akan melayang dan menyaksikan keindahan surga dari atas. Adapun orang yang meminum khomer di atas dunia tidak akan merasakan, tidak akan meminum khomer di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jaga anak-anak jangan sampai minum khomer. Yang ketiga, wa yudhiraz zina, zina merajalela. Ilmu yangka, kebodohan merata, khomer diminum. Yang keempat adalah wayad haruz zina, zina merajalela. Apa yang menyebabkan musim zina ini semakin merata? Karena kita tidak menganggap sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang mendapat atau sesuatu yang mendorong untuk melakukan perzinahan. Orang langsung berzina itu sulit, tetapi melakukan sesuatu yang mengajak untuk berzina itu dianggap enteng. Wala taqrabuz zina innahu fahishatan wa sa'a sabila. La taqrabuz zina, kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Ai muqaddimatu zina, yakni apa-apa yang mengajak untuk melakukan perzinaan. Kita hindari sesuatu yang mengajak untuk melakukan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, janganlah kamu dekat dengan perbuatan zina, sesungguhnya perbuatan zina adalah fahishatan ay dzamban azima, dosa yang sangat besar. Wa sa'a sabila, bi'sa tariqan wa maslakan, seburuk-buruknya jalan kemaksiatan adalah jalan zina. Apa maksud wala taqrabuz zina? Maksudnya
Ai muqaddimatuz zina, sesuatu perkara yang mengajak untuk melakukan zina. Kenalan. Muqaddimatuz zina. Mulain kenalan, mulain curhat-curhatan, terus mulain video callan, mulain terus janjian-janjian ketemuan, zina ongku. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wala taznu, jangan kamu berzina, tidak, tapi wala taqrabu az-zina, jangan kamu mendekati perbuatan zina. Maksudnya sesuatu yang mengajak untuk melakukan zina jangan kau dekati. Wala taznu, lah, jangan kamu berzina. Orang langsung zina karena sulit. Tetapi sesuatu yang mengajak mendekati, sesuatu yang mengajak untuk berzina, ini adalah hal yang sangat membahayakan. Cuma tidak kita sadari bahwa ini membahayakan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengikuti tindakan-tindakan daripada setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kita mengikuti langkah-langkah daripada setan. Allah Ta'ala tak ada bu, wala tattabi'u syaitan, jangan mengikuti setan, karena setan ini kan di jangkahan, di langkah. Paham kau jangan kulit sampean ya? Setan, gayana setan, kebiasaan setan, akhirnya itu setan nongku. Akhirnya mengikuti apa? Setan. Tetapi Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan mempunyai langkah. Allah Ta'ala tak ada bu, wala tattabi'u syaitan, jangan mengikuti setan, tapi beda khutuwat, ada jangkahan, ada langkah daripada setan, ada rayuan, ada ajakan dari setan. Wala taqrabuz zina, jangan sekali-kali kamu dekat dengan perbuatan yang mengajak perzinaan. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Fahisyah ini kemudian mau todus benian bereng dosa-dosa selain, tapi dosa zina nikah eta mau anak todus, eta mau bineh ya todus, eta mau tetangga ya todus. Mon dosa-dosa selain ki kemungkinan abon ki mungkin bangga, tapi mon dosa na zina nikah orang merasa jijik. Sampeyan tanya, walayatubillah, mentar pada selamat kapi. Sampeyan tanya sama orang yang pernah masuk ke penjara, pencurian, perampokan dan perbuatan kriminal yang lain, mungkin mereka masih menerima. Tapi ketika ada pelaku perzinaan, mereka napi-napi ini sudah lain. Insiden balsem, apa pemerkosaan, perzinaan. Nih karena kemaluan beri balsem, Pak. Karena sejahat-jahat orang kian di emak, kian di ibu, sejahat-jahat orang kian di anak bine, mun dia terjadi ke tang anak, terjadi tang tretan bine, terjadi ke tang emak, peloto tene bengkang ini seksa someten wa. Neng dunya pun kita lak coba orang ngazina kah. Maka jaga sandi anak bine. Al bintu fis sunduk wal khabar fis suk. Mun dia anak bine taruh di tempat yang aman. Jangan sebarang tempat, karena tempat-tempat belum tentu aman. Cari tempat yang betul-betul aman. Al bintu fis sunduk wal khabar fis suk. Kalau surat kabar di pasar, anak perempuan kita jaga, karena dari anak ini akan mengeluarkan anak. Masya Allah. Ngaku aja mana jadi. Imun ajam tak mulai telo bulan, mulai abuduan sampean seneng. Ajam tak mulai telo minggu, mulai teloran sampean seneng. Dia anak bini tak mulai telo tahun telo mulai abuduan, Pak. Naudzu. Siapa daki berengajam anak nih kah? Khusus anak bini. Ya. Karena ning akhir zaman nih terakhir, wayak suron nisa'u wayaqillar rijalu. Tanda-tanda yang kelima daripada kiamat ini, sudah dekat kiamatnya apa? Yakthurun nisa, yakthurun nisa. Banyak perempuannya, wa yaqillar rijal, sedikit laki-lakinya. Sehingga apa? Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. 50 bayi berbanding yang 50 adalah perempuan, yang satu laki-laki. 50 perempuan, satu laki-laki. Satu
Oh, satu anak laki berbanding 50 perempuan akhir zaman pun. Anan rua bine lahir bine kembar bine jarang laki ini kah. Bada orang minta ijazah ke kula. Pola anak kula banyak saya laki. Terus nyoni ijazah dari kamar dari Surabaya. Nyoni ijazah apa? Terus di anak laki. Oh tak bisa. Derma cari-cari kapiri di pangeran. Dan pola beda amalan atau bacaan atau derma sekira acara. Pola ungke dari kanan turun dari kacer, atau ungke dari kacer turun dari kanan turun di anak laki tak bisa. Pola semua petok di sampean pola. Mon selurus tadi laki tak mesti iya. Hah? Ini sedok petok terus ada bunyian apa? Ya, saking dari banggana di anak laki. Hah, bine boleh. Hah, bine boleh. Hah, bine boleh. Saking kebenyak nak bine, mau anak laki, masih 10 kayak laki seneng. Laki boleh, alhamdulillah laki boleh. Apa? Bine, 2 bine, 3 bine, 4 bine, 5. Berdecet wis bine. Bekale tang apa aja. Rekan meraja kioreng. Peraja gula ni kadang-kadang pernah gula anak sebine ni kah aleng-leng sebedaan motor terus mate dunga anak bine deh pak dalam ate gula akrentek tuh di anak teruan di anak bine cek malarat tah ya tulah sebedaan motor tengah malam bine gula sengindung gula nyetir sebedaan motor wapak depak kekereng nih pah mon epalake ne tokol nabi lake nenginya kele bingko bandan gula nggih bala kaya tro meraja kada pa tampel nggih senta mongko bingko ha ngenya kele jan gula pak tina ya ala bola ya tro meraja malarat kok reken meraja orang aba gula nika mare ning gula akabin oleh reng Probolinggo peleman gula bade yade sareng supir aba bade bingkeng ren sarenan kupluk nih sabe abah ini kening tengah perjalanan ada bu ndak melok gede eno di JPU tak norok meraja kalah oreng atau dia tak bengal gula paling sangku ngelindur abah jangan gula paling ngajak abah ini pancet abah ini kata bu tak norok meraja kalah oreng mun bener karena pangeran pas anak kalah oreng atau oleh gula tak melak abah ni kecek saking dari daerah mana tebeen ate ni kah anak kalau orang pak torena makan sambian saya pasrain anak noreng norok sambian arwah munring tak parcajo tak kira bagi ke sambian penorok ke sambian bungkon ningkel bungkon nah ningkel keluarga nah ningkel kancana satu-satunya orang sampean saya yarponan kanca edina reng tua edina bungkon edina norok bungko anyar ke tambeleng sampean aku terbang bini gitu ya nyaman lah anak ilai panoro aku lah noro jangan reng coba mon reng bini norok reng lake kantil kontol mon reng lake norok reng bini kontol kantil ya jia saya kelabian biru aja kontol kantilnya aja mau macam-macam buntu kelampin jala bola aja Masya Allah la ilaha illallah ntar mau kita masih manfaat amin Allahumma amin ki ya terserah lah pada nyaman aja lah pada nyaman lah Masya Allah sepenting kan agleder aja ya sepenting yes termu keselamat kula panjenengan ya ilmu semangat nyari ilmu malah jauh dari kiamat ya kebuduan elang lagi kebuduan karena tandanya kiamat ilmu yang kebuduan yang merata khomer sampai mak semak de orang si pecandu akan cetok tak usah mak semak de pecandu nih ke pecandu khomer pecandu zina
pecandu mabuk, pecandu napa bayi. Nyari orang yang secandu sholawat, candu ilmu, candu majelis taklim. Sekira kecanduan apa long bi orang nikah. Nyari. Sampean taklim nyari orang yang secandu, pancet iya. Ada perkembangan sekali. Melarat nyari orang yang terus kecandu ke ilmu nih budget. Ya. Nomor 4 wa yudhiru zina, perzinaan pun merajalela. Nomor 5 wa takthurun nisa wa yaqillar rijal. Wa takthurun nisa wa yaqillar rijal. Bunyak ring binen sampean jongok ning pabrik pir. Hah? Bunyak ring laki nang ring binen. Bine. Are, pabrik dak timur, Kejayaan deh timur. Apa cukup ro nyaman? Sarden. Sampai bodoh sarden bergoyang saben. Hah? Bener juga saya bergoyang jajong. Beda sarden bergoyang saben marah. Lakina beda, binena beda. Ya ini kemunan perselingkuhan, perzinaan. Ki karena orangnya tak sadar, Pak. Sebanyak mayoritas bine. Neng pabrik pir rempeng ini mayoritas bine. Gua aja geng supir. Full bine. Tuh supir bingung. Sakem masih etere. Mereka terokap supir genteng, terok gratis. Saya tak majer. Berapa orang sih nggak nikah bonan? Ya karena ya maaf kalau non saya bukilah cecak kecak ke orang. Ya karena ekonomi, karena kepepet mungkin, karena sebina ya mungkin karena korang nerema de rezeki sesekon orang laki akhir dengan alasan untuk membantu ekonomi akhir jadi wanita berkarir kan. Ya karir sekecil akhirnya gendeng selake pun. Kimon berkarir tak larang wanita berkarir tetapi sekira bereneng pengawasna orang laki. Dia lah berkarirnya compo berkarir sekira tak bede pengawasna akhirnya selake saja jaga anak. Nyosoin anak ngebenaran selake de remah tak terbelik alam mereka. Mungkin mantermu tak terjadi ke kulit sama. Mungkin cecak kecak kau orang. Womon kok tak kira ce. Orang mulai kepepet Pak. Jual samper le, mon perlu biasanya samper jual gia. Mon korwa jual samper, tak biasanya samper jual gia. Jual rok, jual kato, tak biasanya kato noro. Hah? Jual kato biasen. Ya mah toto ongku jala pola kato. Ya. Tete nika bener urusan enteng nika perselingkuhan perzinaan nika raja tuh sana nika sampean tanggung jawab ku sandi anak bini sandi bini stay jaga nika mangkana cek biasa aki ngupload bini neng story ngupload bini neng Facebook deki mun bener yang tero ngamuk kah ratin kana bini apa kah keme yung ngaro bini orang lah pikakiro tero senyongo grumoan cek tampil lagi neng Facebook, cek tampil lagi neng story bineka bidadari turun dari kayangan. Wah, binen nah bidadari surgaku, rumah tanggaku karena ada ini penguatku, penyemangatku. Mesem sebine. Akhirnya imbok, boleh kenalan. Lagi na celeng, rang neku PC, pandok buleng, rang neku. Saya imbo koreng genteng ku tekun kontak kene kok ku nekun apa ya mangkan cek story reng bine jejak gawe story paham sampean are mau rampas orang pegel acaruk ka isoron sape ro tero are germor ya Pak dayuth reng nyaman membiarkan keluarga perempuannya untuk tampil. Tak perlu tak usah nikmatin cantik kering bini nikmatin tibi sabek lem kamar di luar ke Arab-Arapan dalam kamar ke barat-baratan deh iya lah mau luar perapet ke Arab-Arapan dalam ocol kapi aja lah bebas wis sergu di dimma sampean, seredu di dimma sampean, terserah, nikmatin semele bedek sampean, semele bengis sampean, semele minyak sampean. Tapi orang laki lain yang menikmati radina, cantik ke, molek ke binin sampean, gendeng sampean Pak. Tulit orang pegel, makli tulit reng terus engkau, soron saper o terus. Akhirnya ya ada orang glowing, ya ada laki nak ngabuk.
tak model sekali abu keme abu kemeng jangan sulake kulit reken apa long biap saap nah dedek todus reng binek neka dedek todus ya alam bungkok wah sekira tak ambu pian didik atolo de lele cak lako apa boleh mumpung sepeh nah, kan sepeh lako mangke jualan dua tak baju le cak lako apa boleh jiyo yo wis toman tidak tak tahu ngocak uwe kok cina toman paham sampean cak ke story bini dia tak kok beri seterong kok dikit menterong kamu kakek ya yai je dak remel ring bini lere kok tero dah remah ero tero cak ero tero tak tu dia nak teroan sebine gelemen Pak ya tepak wis ya cak ton katon lagi bini aja kula dak cakancem maenga saya semak ke kula maksudnya langsung story napa langsung maenga bini aja kebayano takok bedereng tero nih serta kok kakek dina iya iya kaki sehat kayak mulai kayak sakit tak nyari ring laki lain cek ring bini kakeknya nge 10 tahun apa long belanjain sebulan tak belanjain tak ngocak tak belanja sekali elang 9 tahun ya Pak tak berjajem pian tanya dah maji busro ya pakar ya mari rem mari ki bilang dah boji kewalan sing nangkis bilang dukonaki pancet majir apa gendeng tak lem gendeng majir herela kan ada iya banje herela sepentron dukonaki pancet apa gendeng jan orang apa gendeng ya nomen apa so bareng so aja gendeng enja tambah penter nyanyi akolaan benar ring ilmu ladunni dia tak iso paham ya Masya Allah gimana cerita kiamat tok sampai tak kok sedih ya aja ke ngongguan cek ke story bini aja cek ke neng Facebook artinya mana jariyah beda sodakotun jariyatun beda amal solihah sejariyah beku sampian tikal masih asa story tok diadakan majelis maulid wa taklim kami suri masih orang tak teman datang tak apa-apa bis sepenting story diadakan pembacaan hadroh saudan setiap Selasa subuh orang tak tahu datang story neto lumayan ya nolongin berarti sampean pun cukup nikah pun cak story bareng sini benih ya asa story nikah sekira orang tak tahu moro tahu sini cak story binin nah ya sejak story napa story kakuanan atau akhir orang nyongok rose lapar tambah lapar nyongok story ada manfaat sekali ya jadi penting nikah ya penting jadi ibadah aki napa YouTube nggak nikah supaya orang pola beda gelem ngaji ya ibadah aki nikah alat-alat se makin karena pun mau tidak mau ponan pun tuntutan zaman ponan ya paling tidak menyebarkan kebaikan lewat story lewat Facebook lewat IG Instagram dan lain sebagainya kita gunakan alat untuk dakwah untuk menyebarkan kebaikan viral selem alem ruah ya seduk joduk Gus Baha Gus Kautsar Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf Habib Abu Bakar para ulama para kiai viral juga tetapi saya viral benar sebagian tuban tuji ya Pak ya bagian dirgudir cak lecak ji dirgudir cak lecak viral kali ya gara-gara sampian apa sih mah viral ya tak apa-apa viral tencak gula cak viral aja ada bagian tak selater ya ini sebagian salim alim seduk joduk sebat hebat tuh ya termoga saya konek titik ilmu manfaat ya termoga insyaallah kula panjenengan dadi orang si ahli ilmu budu niki bisa ialangaki insyaallah anak-anak jaga tining Allah Subhanahu wa taala dari pecandu khamr, pecandu ganja, selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli afdhala salatin